Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 hari ini akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang statistik deskriptif. Selamat menyaksikan. Pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu metode-metode yang juga berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Selanjutnya, menurut Hasan 2001 menjelaskan, statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Jenis-jenis statistik deskriptif. Ukuran numerik. Ukuran numerik dibagi menjadi dua, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data atau dispersi atau dispersion. Ukuran pemusatan dibagi menjadi yang pertama, rata-rata atau mean. Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka tersebut dapat digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang diamati. Rata-rata peka dengan adanya nilai ekstrim atau pencilan. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median merupakan suatu nilai ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah setelah data diurutkan. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data. Modus tidak dapat digunakan sebagai gambaran mengenai data. Ukuran penyebaran data atau dispersion dibagi menjadi yang pertama adalah rentang atau range, menyatakan ukuran yang menunjukkan selisih nilai antara maksimum dan minimum. Rentang cukup baik digunakan untuk mengukur penyebaran data yang simetrik dan nilai datanya menyebar merata. Yang kedua adalah variansi atau variance. Variansi adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata kuadrat jarak seluruh titik pengamatan dari nilai tengah atau meannya. Yang ketiga adalah simpangan baku. Simpangan baku dinotasikan sebagai S atau alpha, menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari harga rata-ratanya. Simpangan baku merupakan akar pangkat 2 dari variasi. Jenis-jenis statistik deskriptif. Ukuran dalam bentuk garis. Histogram. Histogram yaitu merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa balok. Penyajian data ini terdiri dari dua sumbu utama dengan sudut 900, di mana sebagai abses sumbu X dan sebagai ordinat Y. Lebar balok yaitu merupakan jarak dari batas kelas interval, sedangkan tinggi balok menunjukkan besarnya frekuensi. Diagram batang daun. Diagram batang daun atau stem and leaf juga sama dengan histogram. Hanya saja, informasi yang diperoleh lebih baik karena diagram batang daun memperlihatkan nilai-nilai hasil pengamatan asli. Dalam diagram ini, ditampilkan bilangan-bilangan yang juga sebagai batang dan di sebelah kanannya ditulis bilangan sisanya. OGIF. OGIF yaitu merupakan bentuk gambar dari distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Untuk suatu tabel distribusi frekuensi, dapat juga dibuat OGIF positif dan OGIF negatifnya. Pie chart. Pie chart atau diagram kue adalah sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor dapat menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk masing-masing kelompok. Poligon. Poligon yaitu merupakan grafik dari distribusi frekuensi yang tergolong suatu variabel. Tampilan poligon juga berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak masing-masing nilai tengah kelas. Ukuran tengah. Ukuran tengah merupakan nilai perwakilan dari sekumpulan data yang termasuk dalam ukuran tengah variabel numerik. Yang pertama adalah rata-rata mean menurut ciri-ciri sifatnya. Yang pertama, nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Yang kedua, nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. Selanjutnya, rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Rata-rata paling sering digunakan dan populer sehingga penjelasan mengenai arti kata rata hitung tidak diperlukan.
Jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata dihitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Rata-rata hitung dapat memanipulasi secara aljabar. Berikut ini adalah rumus dataan grup dan rumus data grup dari Mean. Selanjutnya adalah median. Ciri-ciri sifatnya adalah median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Ketiga, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Keempat, median didefinisikan dan diinterpretasikan. Yang selanjutnya, median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling. Namun, ada kalanya untuk distribusi tertentu median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Selanjutnya, jumlah penyimpangan nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, jumlah lebih besar dari jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai dari rata-rata hitung atau Mean. Syarat penggunaan median. Median cocok digunakan bila data yang kita miliki tidak menyebar normal atau memiliki nilai yang berbeda-beda secara signifikan. Misalnya, ada yang 10.000, ada yang hanya 2, sedangkan distribusi nilai yang besar dan kecil tidak sama atau berat sebelah. Bila banyak yang lebih besar dan sedikit yang kecil atau sebaliknya, selain itu juga memiliki banyak pencilan atau outlier yang nilainya jauh dari nilai data yang lain. Median sangat cocok digunakan pada data seperti ini karena tidak terpengaruh oleh perbedaan data yang besar. Karena median memiliki nilai yang paling tengah setelah diurutkan, sehingga tidak tertarik ke atas jika ada data yang sangat besar. Berikut ini merupakan rumus dataan grup dan rumus data grup dari median. Selanjutnya adalah modus. Ciri-ciri sifat. Dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Modus atau mode dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Modus atau mode tidak terpengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim dari suatu distribusi. Letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditemukan, karena itu kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Perhitungan modus atau mode tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik terjadinya pemusatan yang banyak. Untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Modus atau mode tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau Mean dan median. Syarat penggunaan dari modus yang pertama, kita ingin memperoleh nilai yang menunjukkan aturan rata-rata dalam waktu yang paling singkat. Dalam mencapai nilai yang menunjukkan ukuran rata-rata itu, kita meniadakan faktor ketelitian. Artinya, ukuran rata-rata itu kita kehendaki hanya bersifat kasar saja. Dari data yang sedang kita teliti, kita cari modusnya. Kita hanya ingin mengetahui ciri khasnya saja. Berikut ini adalah rumus dataan grup dari modus. Selanjutnya adalah ukuran letak. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, dan persentil. Kuartil sendiri atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat,
Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, atau median, dan kuartil 3 atau Q3. Ciri-ciri sifat dari kuartil. Yang pertama adalah ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Yang kedua, ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama, kuartil tengah atau kuartil kedua, kuartil atas atau ketiga. Selanjutnya, Q1 mempunyai sifat bahwa 25% data jatuh di bawah Q1, 50% data jatuh di bawah Q2, dan 75% jatuh di bawah Q3. Syarat penggunaannya adalah untuk mengetahui simetris atau normal atau asimetrisnya suatu kurva. Berikut ini adalah rumus data kuartil secara grup dan ungrup. Selanjutnya adalah desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dan data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi, di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil. Syarat penggunaannya adalah, kegunaan desil adalah untuk menggolong-golongkan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kemudian, menempatkan subjek-subjek panel ke dalam 10 golongan tersebut. Selanjutnya, desil merupakan suatu ukuran-ukuran yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak, atau decay, menotasikan desil ke K, di mana K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berikut ini adalah rumus data ungrup dan data grup dari desil. Selanjutnya adalah persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Ciri-ciri atau sifatnya adalah ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama besar. Ada 99 jenis desil yang dilambangkan dengan P1, P2, sampai P99. P1 mempunyai sifat bahwa 1% data jatuh di bawah P1, 2% data jatuh di bawah P2, dan seterusnya sampai 99% jatuh di bawah P99. Syarat penggunaannya adalah, teknik ini digunakan jika kelompok atau distribusi data dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Untuk selanjutnya, menentukan batas tiap 1% dalam distribusi maksud. Berikut ini merupakan rumus data ungrup dan rumus data grup. Sekian pembahasan diskusi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat.